Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Sang Kandidat bersama Membangun Jember. Masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali pada hari ini, Bapak Hendy. Bapak bagaimana? Masih tetap semangat ya Pak? Sangat semangat sekali. Iya. Di segmen pertama tadi kita sudah membahas mengenai sektor pendidikan dan beberapa infrastruktur, kemudian birokrasi yang ada di Jember. Nah, untuk kemudian di sektor pertanian dan juga perkebunan nih Pak. Di sektor pertanian, Jember memiliki sumbangsih 30% untuk PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Namun menurut salah satu sumber, di mana pada tahun 2018 sumbangsih ini turun menjadi 27%. Bagaimana menurut pandangan Bapak Hendy sendiri? Ya, itu pasti turun. Sebenarnya hitungan BI itu mungkin dengan turun 20% sekarang. Saya masih ragu-ragu, apa mungkin bisa lebih turun dari 20% lagi itu. Kalau saya lihat di kenyataan di lapangan ya, saya 2 bulan tadi saya sampaikan, saya keliling di beberapa desa. Itu petani-petani kita sebenarnya hasil taninya bagus, Mbak. Hasil taninya semua bagus. Cuman jualnya ini turun harganya. Harganya turun, jadi nggak masuk harga itu dibiayai biaya produksi. Nah ini jadi persoalan kami, persoalan kita semuanya. Kekuatan di Jember adalah pertanian. Kalau pertanian dan perkebunannya kekuatan Jember di situ. Nah di situ kalau kita nggak benar-benar dibantu para petani dan petani kita ini justru menjadi persoalan besar nantinya yang berdampak terhadap pergerakan ekonomi kita. Ya, bagaimana halnya dengan Jember yang menjadi pengekspor kopi dan kakao namun mengalami penurunan Pak? Seperti apa pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan segera kita lakukan pendampingan terhadap para petani kita. Para petani kita ini kembali lagi, petani kita hanya bisa menanam dan menghasilkan panen yang bagus. Namun produksi hulu dan hilir itu harus kita pikirkan. Bagian pemerintah yang memikirkan, mendampingi para petani kita. Bagaimana mereka bisa meningkatkan ekspornya nantinya, bagaimana bisa menjaga kualitas dari hasil panennya. Kalau kualitas hasil panennya saya masih yakin petani-petani Jember sangat hebat dan punya pengalaman yang cukup. Cuman di industri hulu dan industri hilirnya ini tadi yang membackup hasil panen kita ini yang perlu segera dilakukan pembenahan. Mohon maaf Pak, itu untuk pendampingan yang seperti apa Pak? Seperti sekarang yang saya lihat di lapangan ya, PPL ini petugas penyuluh lapangan ya, itu harusnya benar-benar nempel ke petani. Apa persoalan di pertanian kita? Petani kita yang jelas persoalan pertama adalah pupuk, ketersediaan pupuk, bibit. Setelah itu ada dua-duanya, begitu hasil panen, bagaimana marketing penjualannya, mendapatkan harga yang bagus. Tentunya di sini petani tidak bisa lagi, dia harus dijual barang itu. Tidak ada lagi tempat penumpukan gudang, tidak ada. Dan ini menjadi persoalan kita. Harusnya pemerintah bisa membantu, mensupport itu kepada petani kita. Seandainya memang pada saat panen raya katakan, itu harga bagaimana harga bisa stabil. Bagaimana itu barang yang hasil pertanian itu bisa kita alokasikan dulu, kita taruh di stok dulu di gudang kita. Kalau nggak ada gudang, pemerintah bisa membantu memfasilitasi hal itu, sehingga harga bisa ngikutin harga pasar yang bagus nantinya gitu, Mbak. Ya. Selain pendampingan Bapak, ada lagi solusi di sektor pertanian dan juga perkebunan? Ada satu hal dari pertanian kita ya. Setelah petani kita itu bisanya tadi saya sampaikan, petani kita bisa menanam, panen bagus hasilnya, Mbak Prima. Namun alangkah bagusnya lagi kalau seandainya seperti contoh kopi, kita siapkan mereka untuk melakukan fermentasi, tidak menjual hasil taninya langsung, tapi kita fermentasi dulu. Kita fermentasi dulu dan setelah hasil fermentasi itu bisa langsung dijual, itu harganya langsung bisa berubah. Artinya tidak menjual biji dari hasil pertanian itu langsung dijual gitu. Apalagi kalau kopi kita lakukan sekalian lakukan di roasting ya, itu lebih lagi. Namun pada saat melakukan fermentasi itu tetap ada bantuan juga mensupport agar petani tidak menjual harga hasil panennya itu langsung, tapi hasil setelah fermentasi itu yang dijual. Itu perubahan harganya sangat tinggi sekali di situ. Itu salah satunya.
Kemudian kalau kita berbicara mengenai sektor perekonomian, Pak, yang mana juga dari sektor pertanian dan perkebunan nantinya juga berdampak kepada sektor perekonomian. Nah, menurut Bapak Hindi sendiri, untuk sektor perekonomian di Kabupaten Jember ini bagaimana, Pak? Kita dulu pernah pada tahun 63 sampai tahun 79 kalau nggak salah, pada saat itu masih Bupati almarhum Bupati Kolonel Abdul Hadi ya. Di situ saya masih usia sudah remaja di situ itu. Itu kita mencapai zaman keemasan. Sampai di simbol pemerintah kita ada daun tembakau. Ya. Itu tembakau itu dikatakan sama Bapak Bupati kita pada saat itu daun emas. Artinya siapapun petani kita yang menanam tembakau kebanyakan berhasil. Dan berhasil itu dan mereka sukses. Dan mereka bisa cukup jadi kaya itu. Makanya sampai dinamakan daun emas atau tembakau naus pada saat itu sudah ada. Dan termasuk pertanian yang lain, ya kopi, ya padi, itu semua sukses pada saat itu. Dan itu bisa dilakukan di Jember. Dan kalau kita masuk ke ekonomi kita, kunci di Jember ini adalah daerah agraris. Sektor utama harus kita pertanian harus nomor 1. Kan pertanian itu pada saat Pak Bupati Abdul Hadi dengan pertanian maju, seluruh sektor di pasar kita rame, di tempat jualan fashion pun juga rame, dan kami merasakan pada saat itu, Mbak Prima. Kalau melihat kondisi tersebut Bapak, perkembangan yang ada pada petani tembakau saat ini bagaimana? Saat ini petani tembakau tetap eksis dalam artian mereka menghasilkan hasil panen yang bagus. Cuman harganya tetap tidak bisa mengcover biaya produksi dia. Ini tadi kembali lagi bahwa tidak ada satu koordinasi yang intens antara pabrik penerima, dalam hal ini mungkin dari salah satu perusahaan rokok ya, dan petani, dan penyimpanan gudang yang ada. Gudang tembakau seandainya pada saat itu panen tembakau banyak, cuman petani kita nggak punya gudang, itu disimpan di gudangnya orang lain. Dan tempat penumpukan gudang itu sudah penuh full. Apalagi di salah satu perusahaan itu pun juga mengatakan kami sudah full, tidak menerima barang lagi. Nah ini harga kopi jadi turun Pak. Dan ini yang jadi persoalan. Dan ini kalau seandainya ada keikutsertaan kembali lagi, bukan kami mau sudutkan pemerintah daerah, tidak sama sekali. Cuman dalam hal ini alangkah tepatnya apabila kita melakukan kolaborasi antara pabrik rokok yang memang akan memproduksi tembakau, petani, dan pemerintah daerah. Nah ini saling memfasilitasi, saling melengkapi, dan kita hidupkan saling melengkapi Mbak. Kalau nggak melengkapi hidup sendiri nggak bisa kita. Kalau berdasarkan informasi yang telah dihimpun oleh redaksi Dialog Sang Kandidat ini Pak, di mana Jember merupakan kota cerutu. Nah, kalau tanggapan Pak Hindi sendiri bagaimana? Setuju, kota cerutu. Cuman begitu ya, kalau kita katakan kota cerutu, tentunya harus lengkap yang mengatakan itu. Artinya mulai dari petani, cerutu itu bahan baku utamanya adalah tembakau. Tembakau yang membuat tembakau, menanam tembakau adalah petani. Sebelum petani menanam tembakau tentunya ada pupuk dan bibit. Itu harus melakukan satu kesepakatan bersama atau menjadikan cerutu ini berkesinambungan. Jadi kalau katakan kita mau mendeklarasikan sesuatu, kita kota cerutu, tentunya di situ ada komprehensif, mulai dari pupuk, dari bibit, dari petani, dari yang pembuat cerutu. Gitu. Apalagi ada bayarnya juga, ada pembeli cerutunya juga, lebih tepat lagi Mbak itu. Baru kita deklarasikan. Itu menurut saya. Menurut saya itu. Baik, Bapak, kita kembali lagi berbicara mengenai sektor ekonomi, di mana menurut Bank Indonesia Jember dulu menjadi penggerak ekonomi Sekar Kijang, namun sekarang mulai tergeser oleh kabupaten tetangga nih. Kalau menurut Pak Hindi bagaimana nih? Ya pasti tergeser lah Mbak. Saya kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu ya, saya dengar itu ada kawan, tapi akan kami cross check lagi ya. Itu di Dinas Provinsi Jawa Timur mengatakan kalau jagung itu penunjang jagung, penyangga jagung Jawa Timur itu Lumajang. Tapi jagungnya banyak dari Jember, dari Gumuk Emas. Saya dapat cerita dari teman-teman petani Gumuk Emas. Nah,
Kalau sudah hal seperti ini kita tidak memikirkan ya bahwa petani hasil tani kita ini tidak disupport ya, tidak diangkat bahwa ini hasil pertanian kita ini hebat, bagus dan petaninya juga akan sukses. Itu tentunya akan menjadi persoalan total, akan menjadi persoalan kita semuanya. Dan pasti dengan tetangga kita nih di Kalisedan Besuki nih akan jadi persoalan. Padahal gini Mbak, kalau disampaikan dengan Sekar Kijang tadi, benar. Sebelum ada di Jember ini, menurut saya ini ada metropolitan. Menurut saya, Jember demikian, Pak? Iya dong, Jember metropolitan. Kalisedan dulu tidak ada nama Jember, Bondowoso, Situbondo, lumayan nggak ada itu. Yang ada adalah Kalisedan Besuki. Dan begitu dipecah menjadi kabupaten-kabupaten, pemerintah pusat meletakkan Bank Indonesia di Jember. Baik, nampaknya kita harus berhenti nih Pak ya, terjeda karena ada beberapa pesan yang akan lewat. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Sang Kandidat bersama Membangun Jember. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Sang Kandidat bersama Membangun Jember. Bapak, tadi obrolan kita sempat terhenti nih ya, saking asiknya tentang Jember kota metropolitan nih. Bisa dilanjut lagi nih Bapak, gimana? Jadi Jember ada kabupaten ya, kabupaten. Saya katakan sebenarnya kota metropolitan. Kenapa? Pemerintah pusat dulu menempatkan Jember sebagai titik tengah tapal kuda. Itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan, tentu melalui kajian dan potensi yang ada di Jember. Dan ini kalau tidak ditangkap dengan baik dengan para pemangku kepentingan di Jember, ini sangat rugi, sayang sekali. Sekarang saya katakan, kenapa tapal kuda ada di Jember? Di Jember diletakkan Bank Indonesia. Bank Indonesia pusatnya di Jember semuanya. Dan ini satu titik tolak bahwa ekonomi itu kendali ada di Bank Indonesia awalnya, gitu kan? Ini sederhana. Dan saya katakan Jember ini metropolitan karena jumlah masyarakat Jember, warga Jember ada 2,4 juta kurang lebih ya. Itu terbesar di seluruh Jawa Timur. Terbesar di seluruh Jawa Timur. Ini potensi besar. Dan ini kalau saya katakan metropolitan, seluruh penyangga kabupaten lainnya seperti Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, itu sebenarnya muaranya ke Jember. Muaranya ke Jember. Dan saya sebagai orang yang asli Jember merasakan hal itu, Mbak. Kalau dulu kita katakan bahwa nomor 1 Jawa Timur itu Surabaya, jelas dong. Provinsi ya, nomor 2 setelah itu di turunannya bawahnya di Kota Malang. Setelah Malang Jember itu. Tapi Jember kenapa sekarang? Ada apa dengan Jember? Kami melihat Jember harus segera bebenah dan harus kembalikan lagi kepada masa-masa yang pernah kita jaya saat itu. Gitu, Pak. Bapak, kalau kita berbicara mengenai infrastruktur yang ada di Kabupaten Jember, ini saat ini banyak sekali ya masyarakat Jember yang menanam pohon pisang. Tapi herannya mereka menanam pohon pisang di beberapa ruas jalan ini, Bapak. Gimana ini kalau menurut pandangan Bapak Hendy sendiri ini mengatasi hal tersebut? Iya, kalau saya melihat teman-teman sedang menanam pohon pisang di tengah jalan tuh mungkin lagi capek aja, mungkin kesel ya. Tapi seharusnya tidak dilakukan hal seperti itu. Dan ini kembali lagi bahwa kita hidup di dalam satu kabupaten di kabupaten ini antara pemerintah daerah, masyarakat dan orang-orang lainnya yang berkepentingan tentunya harus melakukan satu koordinasi yang baik lah ya. Tapi kalau kita lihat di akhir-akhir tahun ini, utamanya 4 tahun terakhir ini, saya bingung juga tuh naik mobil kita itu mobil saya itu shockbreakernya yang rusak atau jalannya yang bergelombang gitu. Susah lagi saya mungkin di jalan depan tempat tinggal kami. Kami lahir di Sultan Agung itu, Mbak Prima. Sampai hari ini rumah kami di Jalan Sultan Agung itu. Dan saya tahu
sejarahnya jalan Sungai Kalijompo tuh, dan pertukuan Kalijompo yang putus sekarang itu segaris panjang di sekitar ada 200 meter putus garis. Saya latar belakangnya teknik sipil. Saya orang struktur, dan saya punya pengalaman cukup lama di struktur ya, tentang bagaimana infrastruktur, membangun jembatan, jalan raya dan lain sebagainya. Itu bagian kerjaan saya. Kalau saya sekarang putus, pemerintah daerah hanya kok dilihatin sudah hampir 1 tahun. Ini sangat berbahaya sekali. Saya ingatkan di kesempatan yang baik ini, segera lakukan sesuatu yang bisa mengamankan dan menyelamatkan orang warga Jember utamanya yang pengguna jalan di Jalan Sultan Agung. Karena kemungkinan kolapsnya nanti pertukuan Jompo itu sangat mungkin terjadi. Makanya kami berharap itu segera ditangani. Itu yang gede nih, yang gede nih Jompo nih. Tapi yang kecil-kecil nih di desa-desa tuh banyak lubang-lubang tuh, Mbak. Termasuk yang di tanam pohon pisang sama teman-teman tuh. Mudah-mudahan tidak lagi pohon pisangnya tidak tumbuh lah ya. Kalau tumbuh kan jadi buntu itu. Ya, Bapak, Presiden Jokowi ketika berkampanye di Jember ingin memprioritaskan infrastruktur untuk memajukan Jember. Nah, melihat kondisi yang ada sekarang ini, bagaimana tanggapan Bapak terkait kampanye dari Jokowi pada waktu itu? Ya, tentunya Pak Jokowi mudah-mudahan masih memberikan maaf pada Jember ini dan membantu lagi Jember. Mudah-mudahan masih diberikan maaf. Harapan kami pada saat Pak Jokowi hadir di sini itu ada saya sebagai masyarakat itu ada satu speed up dari pemerintah daerah untuk lebih meyakinkan pemerintah pusat bahwa pembangunan di Jember ini pesat dimulai dengan segera melakukan recovery, dan harapannya itu dengan adanya kita serius katakan seperti buat bandara gitu ya, bandara kita yang seperti itu, jalan akses masuk ke bandara itu ditanganin serius katakan. Itu tidak menutup kemungkinan mungkin di Kementerian Perhubungan pada saat itu kalau nggak salah udah janji tuh untuk membuat panjang runway kita dipanjangkan gitu ya. Toh kok sekarang kok sepi-sepi lagi. Saya khawatir itu Jakarta, Pak, dalam hal ini Bapak Presiden kita akan memindahkan rencananya di tempat lain, dan ini masih ada kesempatan nih 1 tahun nih pemerintah daerah kita ini Jember ini untuk melakukan segera speed up itu, bangun segera semua yang lubang-lubang yang berlubang-lubang itulah. Bapak, dengan adanya informasi bahwasanya Jember juga telah memutuskan kontrak dengan Bandara Noto Hadinegoro Jember, itu bagaimana Pak? Wah, itu kalau bisa jangan sampai terjadi ya. Segera lakukan. Kalau nggak salah mungkin saya dapat kabar dari beberapa orang itu sudah diurus mulai tahun 2018. Cuman mungkin ketinggalan ngurusnya ya. Segera lakukan sekarang, diurus kembali. Karena transportasi udara itu adalah cikal bakal nanti meyakinkan wisata itu dampaknya banyak ekonomi Mbak Brima, akan berdampak terhadap ekonomi kita, terutama pada pelaku-pelaku bisnis seperti kami, pelaku bisnis, dan lebih-lebih lagi para wisatawan mancanegara. Nanti bagaimana Jember nggak ada bandaranya Mbak? Itu akan memperpanjang waktu wisata mereka untuk hanya lihat ke Jember aja gitu. Berbicara mengenai wisata ini Bapak, sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Jember, di mana memiliki berbagai potensi kegiatan internasional seperti halnya JFC dan juga potensi tempat wisata. Namun beberapa sektor wisata masih kurang terangkat dengan baik nih Pak. Seperti apa pandangan Bapak mengenai wisata yang ada di Kabupaten Jember? Nggak ada pergerakan apa-apa. Sedih saya kalau ngomong wisata. Sama sekali nggak ada. Kemana ini? Mau diapain wisata kita? Janganlah seperti ini. Kita ini diberikan, Allah memberikan ya, memberikan potensi Jember, tempat harta karun yang namanya sumber daya alam yang sangat istimewa, sumber daya manusia yang sangat besar 2,4 juta, dan itu tidak dilakukan benar-benar tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Saya khawatir nanti Gusti Allah mencabut itu. Mudah-mudahan jangan itu. Masih ada kesempatan. Saya kasih contoh kecil sekarang. Tancak, ya, air terjun Tancak. Saya masih usia saya 13 tahun. Saya pergi ke Tancak sana. Sekarang usia saya 57 tahun. Masih sama Tancak yang dulu dengan sekarang. Tidak ada jalannya. Tidak ada perubahan, tidak ada jalan masuk ke sana. Padahal kalau nggak salah tinggal 2 kilo saja itu jalan masuknya. Dan itu bisa dilakukan koordinasi dengan yang pemilik perkebunan atau perkebunan masyarakat, rakyat itu. Kalau memang serius mau membenahi Tancak. Dan Tancak itu ketinggiannya kalau nggak salah 180 meter air terjunnya. Di itu ada awan, keluar air terjun di dalam awan gitu. Hebat sekali itu, bagus sekali Mbak. Dan ini sedih aja saya.
Padahal itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan, membuat infrastruktur, membuat jalan hanya 2 km saja. Itu sampai hari ini masih belum dilakukan. Kami berharap itu segera dilakukan. Apalagi sektor wisata yang lain, Puger, ya, Bandialit, ya begitu-begitu saja. Mungkin kalau sekarang ke Bandialit bawa mobil, ya hati-hati mobil bannya dilihat, ya jalannya bukan makadam lagi sekarang. Sekarang sudah nggak tahu, jadi bukan kelas 3 lagi, bukan makadam, di bawahnya makadam nggak tahu tuh. Tumpuan stins lah kalau nggak salah itu, Mbak. Sama sekali tidak ada perubahan terkait sektor pariwisata yang ada di Jember ya Bapak? Nggak ada. Mungkin untuk wisata yang lainnya, wisata kuliner mungkin Bapak? Kuliner yang semangat. Jadi kuliner di Jember hebat. Dan jangan lupa, Jember ini nggak bisa dibikin enteng masalah kulinernya. Kuliner di Jember ini murah, enak. Nih. Cuman kemasannya lagi, kembali lagi tentang kepedulian kita semua, terutama pemerintah daerah ya, untuk mengemas kuliner-kuliner itu menjadi lebih rapi lagi, lebih baik lagi, lebih bersih, clean gitu ya. Itu harus dilakukan. Tapi kalau masalah orang-orang yang berjualan warung-warungnya di kaki lima itu bagus-bagus, sudah rasanya enak gitu. Cuman tinggal pengaturan saja gitu, Pak. Kesempatan itu bisa kita lakukan di banyak lokasi-lokasi tempat-tempat kita yang tidak dipakai ya, utamanya punya pemerintah yang tanah-tanah kosong, itu kan bisa dibikin tempat-tempat wisata kuliner gitu ya. Itu harus dilakukan segera seperti itu. Bukan menumpuk semua di kampus, itu daerah kampus semua numpuk di situ. Sementara daerah lain nggak ada kegiatan gitu. Nah itu. Sebenarnya Jember memiliki banyak sekali potensi yang bisa digali dan juga dikembangkan ya Bapak. Kalau kita melihat kembali lagi kepada potensi, kalau menurut Bapak Hendy sendiri, khusus di Kabupaten Jember ini potensi utama apa sih yang bisa diprioritaskan seperti itu mungkin? Pertama pertanian, ya. Pertanian. Kedua perkebunan. Ketiga pariwisata. Ini. Ada 3 Bapak. 3. Kalau ini 3, 1 pertanian ini jalan nih. Selesai nih urusan dua-duanya nih. 2 selesai. Selesai nih. Tapi dan ini 1, 2, 3 pembenahannya tidak terlalu sulit gitu. Makanya saya menempatkan 3 potensi ini selesai urusan. Berarti pertanian, perkebunan dan juga pariwisata. Kita akan membahas lebih detailnya setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Sang Kandidat bersama Membangun Jember.